Baku dapat semua katuari waya patuarian Tareuman, baik yang ada di Jabodetabek, baik yang ada di Manado, khususnya di Treman, ya, dan juga yang ada di luar negeri, ya mungkin yang di Amerika, Eropa atau Australia, di mana saja yang boleh mengikuti acara ibadah Zoom Patuarian Tareuman hari ini. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita, ibadah bulanan yang dilakukan oleh Patuarian Tareuman. Maka selamat datang, selamat baku dapa. Ya, kita akan mulai dengan satu doa, yaitu kita angkat satu pujian kepada Tuhan hari ini sebelum kita mulai. Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Di sore yang indah ini, kalau kita boleh kembali berkumpul, walaupun hanya melalui layar Zoom, ini adalah satu anugerah, kepedulian Allah bagi setiap kita. Katakan banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu pun terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kami tabiskan ibadah Zoom Patuarian Tareuman pada hari ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga,
buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, baik yang sudah join maupun mereka saudara-saudara kami yang mungkin masih akan menyusul ikut dalam ibadah ini. Tuhan sertai dan Tuhan ambil alih seluruh acara ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Seluruh hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang ambil bagian dalam acara hari ini, Tuhan berkati dan Tuhan urapi. Juga hambamu yaitu Josh Logahan yang hari ini Tuhan percayakan untuk membagikan, men-sharekan firman bagi kami. Tuhan juga mengurapi dengan urapan kuasa Roh Kudus agar setiap kami yang mengikuti ibadah Zoom pada hari ini kami mendapatkan berkat daripada Tuhan. Juga pelayan-pelayan yang lain, Pendeta Dikta Siam yang juga akan menyampaikan doa syafaat, Ibu Dewi Logan yang akan menyampaikan doa untuk persembahan, dan setiap kami yang hadir, Tuhan memberkati kami. Terima kasih, kami akan menaikkan pujian bagimu, biarlah Tuhan yang selalu menolong dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum tentunya kita akan mendapatkan kekuatan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bro Josh, ya, kalau kita panggil dia Oci, ya, ini adik dari almarhum Bapak Jerry Logahan yang sudah dipanggil Tuhan, ya, beberapa bulan yang lalu. Dan sebelum kita teruskan acara ini, kita juga mengucapkan balasungkawa atas kepergian daripada kekasih kita, ya, yang sudah ada di grup, adik dari Jane Baturandang, ya. Biarlah keluarga yang ditinggalkan semua diberikan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Dan mari kita akan memanjatkan pujian kita kepada Tuhan dengan satu pujian, yaitu hati sebagai hamba. Kita datang ke dalam dunia ini tidak membawa sesuatu apapun. Bahkan kalau kita kembali pun, kita tidak membawa sesuatu pun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kitab Ayub mengatakan bahwa dengan telanjang kita datang ke dalam dunia ini, tidak membawa sesuatu apapun, tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai
dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Puji Tuhan. Mari kita menjadi hamba-hamba yang setia. Hamba Tuhan yang setia. Yang selalu mau taat dan setia dengan pimpinan kuasa roh kudus daripada Bapa. Sebelum kita sebentar akan mendengarkan renungan atau pemberitaan firman Tuhan dari Bapak George Logahan, ya, Pastor George Logahan. Puji Tuhan, karena hari ini membawa firman Tuhan, jadi kita panggil Pastor George Logahan. Ya, kalau kita ketemu paling panggilnya Oci. Nah, kita nyanyikan pujian kepada Tuhan satu lagi, bahwa tiap langkah kita hanya diatur oleh Tuhan. Ya, mari dalam pengiringan kita, perjalanan kita kepada Tuhan, langkah-langkah hidup kita, jangan kita mau berjalan sendiri, karena kita akan tersesat, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan memimpin langkah hidup kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hanya dengan berjalan bersama dengan Tuhan, kita dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Tapi kalau kita berjalan sendiri, kita tidak akan sampai pada tujuan kita. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, mari kita pandang juru selamat. Pandang Tuhanku, penebus dosa, aku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Saatnya kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh George Logahan. Kita percaya kalau Tuhan telah percayakan pada hambanya ini untuk menjadi saluran berkat buat kita, maka kita buka hati. Hati kita bagaikan tanah yang kosong, tanah yang subur, sehingga firman Tuhan akan masuk sebagai tanaman subur. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian.
pujian untuk menyambut pemberitaan renungan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Kita minta urapan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman itu adalah yang kekal. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap kekal adanya. Mari kita masukkan hal yang kekal itu dalam hati kita. Kusiapkan hatiku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan penolong, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu
tiada berubah, tiada berubah. Dahulu sekarang, dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong, penolong hidupku. Hatiku telah siap, hatiku telah siap, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kami persilakan Pak Jos untuk bawa firman sekaligus menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya shalom, memberkati semuanya. Apa terdengar suara saya? Mantap. Oh, mantap. Gambarnya terlihat nggak ini? Karena saya sambil ini juga nih, sambil share juga. Iya, bisa. Oke ya, bisa terlihat ya. Nah, saya ini. Ya, saya ingin mengangkat tema tentang damai sejahtera. Ya. Damai sejahtera, kita semua butuh kedamaian, butuh kesejahteraan. Ya, memang damai sejahtera itu di Alkitab itu banyak sekali. Gitu. Cuma saya akan mengambil ini dari Kolose 3 ayat 15. Sebenarnya kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya itu tentang manusia baru. Bagaimana Rasul Paulus mengatakan untuk jemaatnya di Kolose untuk berbuat baik, ya, untuk melakukan hal-hal yang berkenan kehadirat Tuhan. Dia mengatakan juga di ayat 5 itu dikatakan semua hal-hal duniawi harus kita jauhkan. Nah, cukup menarik yang saya akan ambil di sini tentang Kolose 3 ayat 15. Di sini dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Haleluya. Jadi semua membutuhkan kedamaian. Semua membutuhkan hal-hal yang ada kedamaian dalam hati. Kalau orang bisa beli ini damai, waduh, berapa DP harga mungkin orang bisa bayar kalau orangnya banyak uang. Tapi ini kedamaian untuk siapa saja. Kedamaian ini untuk siapa saja, tidak pandang jabatan, tidak pandang keuangan, tidak pandang orang yang apapun. Terutama dia mengenal Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Haleluya. Nah, mari kita angkat tema damai sejahtera ini dari Kolose 3 ayat 15 tentang hendaklah damai sejahtera Kristus. Ya. Saya akan mengangkat mengenai damai sejahtera itu diawali dikatakan hendaklah. Kalau saya searching di Google, itu hendaklah seharusnya atau semestinya kita melakukan kehendak Tuhan. Seharusnya. Kalau saya bisa mengambil contoh ya, contoh yang sepele saja ya. Mobil itu kan ada seat belt. Ya. Seharusnya kita pakai seat belt. Tapi kadang-kadang seat belt itu kita tinggalkan jauh-jauh. Enggak lah, enggak usah lah pakai seat belt. Tapi penting, dan boleh dikatakan seharusnya kita harusnya pakai
pengaman itu. Ya. Matius 11 ayat 15 dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Hendaklah ia mendengar. Semestinya, seharusnya dia mendengar. Sudah dikasih tahu, so kasih tahu, dia nggak mau dengar, ya sudah. Jadi hendaklah ia mendengar. Seharusnya dia tahu. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan tahu yang mana yang tidak boleh, yang mana yang boleh. Kita pun harusnya tahu. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yes. Seharusnya kita ini ramah, saling mengasihi, saling apa ini kalau pun ada bilang maleo-leosan, bertolong-tolongan, ya, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Nah ini kalau mengampuni ini susah nih, ya. Kalau orang so bikin salah, dia yang salah kok, ngapain kita yang mau mengampuni? Saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang dengar-dengar, anak-anak yang melakukan kehendak Tuhan. Hendaklah kita mengandalkan Tuhan, berharap, bersandar kepada Tuhan, agar supaya kita melakukan kehendak Tuhan dengan baik. Tuhan menginginkan kita melakukan kehendak Tuhan. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang menurut kehendaknya. Kita tahu itu sebenarnya. Cuma kadang-kadang kitanya yang nggak mau. Kitanya yang kadang-kadang, seperti yang saya kasih contoh tadi, seatbelt tadi. So tahu-tahu ada seatbelt. Pakai seatbelt. Haleluya. Hendaklah, mestinya, harusnya kita melakukan kehendak Tuhan. Tapi kita juga punya kehendak bebas. Nah itulah yang harus kita abaikan. Karena kita harus melakukan kehendak Tuhan. Mari kita lanjut. Nah, saya agak cepat saja. Hendaklah damai. Nah inilah, kata damai ini banyak sekali. Ya. Damai macam-macam. Damai dapat berarti sebuah keadaan tenang. Damai dapat juga menggambarkan keadaan emosi dalam diri. Damai dapat pula diartikan sebuah harmoni dalam kehidupan alami antar manusia, di mana tidak ada perseteruan ataupun konflik. Bagaimana ada damai kalau so baku marah? So baku-baku nyandak baba cerita. Padahal kita tahu, kita mau mencari kedamaian. Kita tahu Tuhan inginkan ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Perseteruan dan konflik akibat ego, masing-masing merasa paling benar. Dia kok tuh salah? Kenapa kita mau ampuni? Ego kita masih di atas segala-galanya. Sehingga kedamaiannya akan turun levelnya apabila keegoisan kita tuh lebih tinggi dari semuanya. Padahal kita tahu kedamaian itu yang kita butuhkan. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Haleluya. Segala kepahitan, kegeraman,
Ini kegeraman ini apa ya? Kalau Manado kita dulu ingat kalau dikatakan nah mati ya gitu ya dulu ya. Jadi kalau ini anak nih saya kasih tahu kok ngani itu kegeraman, kemarahan, marah apa bahasa Melayu veto ya. Pertikaian dan fitnah. Nah, ini komplit lah sudah. Moipi, Apa? Moipi. Ya, hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini Rasul Paulus geram juga di jemaat Kolose pada waktu itu ya. Dia sampai berkata ini dan di Efesus juga. Katakan semua itu dijauhkan. Jauhkanlah semuanya itu daripada kita semua. Roma 16 ayat 12 ya. Sebab itu hendaklah ini dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, ini karena keinginan kita, karena keegoisan kita, dosanya masih kuat dalam diri kita. Bagaimana kita ada kedamaian kalau ego, dosa, iri hati, kepahitan, kegeraman, kemarahan, dan semuanya itu masih menghantui diri kita, masih ada dalam keinginan kita. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Kalau dosa sudah berkuasa, nah itu. Haleluya. Kita kadang-kadang sadar maupun tidak sadar melakukan yang tidak berkenan kehadirat Tuhan. Kadang-kadang kita sadar setelah perbuatan buruk sudah terjadi baru kita menyadari hal itu. Inilah kita diingatkan. Diingatkan, padahal kita boleh dikatakan kalau baca Alkitab mungkin berkali-kali setahu Kang. Baca Alkitab sudah berulang-ulang. Hafal kalau ada orang Manado bilang. Mar, kalau keadaan mengubah segalanya ya lain lagi itu cerita. Inilah bukan kebetulan kita bisa hadir setiap bulan di perkumpulan Nektare Uman, selalu kita mengadakan ibadah. Walaupun di gereja kita masing-masing ada ibadah, tapi tetap firman Tuhan setiap hari harus kita bekali dalam kehidupan kita. Berdamailah dengan semua orang, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Ya, Tuhan sudah mengasihi kita. Sudah sangat sayang Pak kita. Masa mau menempatkan Tuhan di nomor sekian? Masa mau menempatkan Tuhan di nomor? Kalau ingatlah begitu katanya. Berdamailah pada semua. Adakah kita sudah berdamai dengan semua orang? Atau masih ada di antara kita yang belum berdamai dengan seorang? Aduh, tuh itu kok dulu dia ini Pak kita, ya. Baking marah kok dia no. Mana kita mau berdamai? Coba introspeksi diri kita masing-masing. Apakah masih ada kedamaian dalam diri kita? Kita barusan mengadakan Natal kemarin, ya, Desember lalu. Damai di hati, damai di kehidupan kita, pergaulan kita, keluarga kita, teman-teman kita, perkumpulan kita. Kita lanjut. Damai. Hendaklah damai. Nah, ini sejahtera.
hendaklah damai sejahtera, dikomplitkan dengan ada sejahteranya. Nah, ciri-ciri sejahtera adalah terpenuhinya kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, ya. Semua orang kalau sudah sejahtera itu sudah cukup dengan 3 pokok itu tadi. Punya baju baru, makan sedap, punya tempat tinggal, apa leh kalau so bilang, kalau sudah sejahtera, no? Segala punya, apapun punya, dan juga ada jaminan kesehatan dan pendidikan dan segalanya. Ini yang semua ingin. Kita semua inginkan hal ini, kesejahteraan dalam segala hal. Tapi kita mesti ingat, kesejahteraan dalam Tuhan itu di atas segala-galanya. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman, dan untuk selama-lamanya. Akibat kebenaran dan ialah ketenangan dan ketentraman. Ada kesejahteraan untuk selama-lamanya apabila kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati, sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Jadi kita diinginkan oleh Tuhan, kita harus bersukacita. Kita harus bersukacita di dalam segala hal. Nah, disitulah ada kedamaian, disitulah ada kesejahteraan. Apabila kita bersukacita bersama-sama dengan Tuhan, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini, Tuhan ini, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, pada Tuhan. Mengenai kamu, mengenai kita semua. Tuhan tahu rancangan-rancangan yang Tuhan akan berikan buat kita semua. Apa itu? Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Nah ini, Tuhan inginkan kita semua punya damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harap. Haleluya, ada sukacita, ada amin. Sebab itu aku mengetahui rancangan-rancangan apa padamu. Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Tinggal kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah berjalan menurut kehendak Tuhan atau tidak? Apakah kita sudah kedamaian, kesejahteraan dalam kehidupan kita atau tidak? Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Saya mundur sedikit. Saya membawakan ini baru beberapa hari yang lalu. Dewi WA saya, Ci, mana Jo tuh bawa firman kita. Saya bilang mana banyak senior pendeta di sini. Mana Jo katanya. Orang kok di gereja. Kalau suruh ya. Kalau suruh berdoa, suruh bawa firman, suruh apa, boleh bilang, oh jangan.
Marta bilang, ya mana-mana kalau memang diizinkan, kalau diberikan kesempatan, ya terserah aja dong. Kalau memang diizinkan ya suruh bawa ya suruh bawa. Minta izin ya, minta izin dulu nih Pak Landeng ini. Jadi damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita semua harusnya ada dalam diri kita masing-masing. Ada dalam orang semua. Makanya tadi sebelum kita mendengarkan firman, kita menyanyikan puji-pujian. Untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan terhadap puji-pujian kita. Dan setelah itu kita mendengarkan firman. Mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan mau apa dalam kehidupan kita. Tuhan inginkan damai sejahtera untuk diri kita. Tuhan inginkan hati kita penuh kedamaian. Kehidupan kita penuh kesejahteraan. Itu yang Tuhan inginkan. Saya cepat saja, saya lanjut berikut saja. Jadi kesimpulannya, hendaklah kita punya kedamaian. Punya damai dalam hati kita. Sehingga harusnya kita ada sejahtera. Ada kesejahteraan dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Sehingga kita melakukan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sehingga damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kita semua. Sebelum saya tutup, saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Mungkin semua sudah tahu ya lagu ini. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidup. Haleluya Tuhan. Bersama Dia hati damai walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidup. Bersama Dia damai walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tuhan memberkati kita semua, biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua dalam segala kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Silakan, Pak. Mic-nya belum dibuka, suaranya. Suaranya belum kebuka. Ya.
Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Pak Jos Logan atas firman yang sangat memberkati. Kita perlu damai yang dari Tuhan itu. Ya, biarlah damai sejahtera Tuhan menguasai hidup kita. Sehingga dimanapun kita pergi, kita tidak akan susah lagi karena damai Tuhan menyertai kita. Kalau di Treman itu ada di Torang Pelorong, Kadomeyan. Ya. Torang deng Bartel pe lorong deng pendeta dik itu lorongnya namanya Kadomeyan. Siapa itu DP nama Kadomeyan? Karena orang-orang yang telah dipanggil Tuhan, ya lebih dulu kebanyakan lewat di situ, lewat lorong Kadomeyan, ya pergi ke kubur. Ya, damai tentunya yang diinginkan adalah damai dari Tuhan, damai sejahtera yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Nah, kita akan sebentar memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dari PNT Patuariane Tare Uman ini. Nah, dengan satu pujian Dunia Solebe Tua. Nah, biarlah yang benar tetap dalam kebenaran, karena jahat akan semakin jahat. Itulah keadaan akhir zaman. Ini pujian mengatakan seperti itu. Dunia Solebe Tua. Sambil persembahan akan ditayangkan, kemudian sebentar habis itu Ibu Dewi akan berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Ingapa orang mau bertahan, dengan dosa-dosa, minta ampun jo Pak Tuhan Yesus. Soalnya tak lama Dia mau datang, datang menghakimi manusia. So bukannya membawa kasih, tapi dawa pedang penghakiman, dengan api turun dari langit. Dunia solebe Tuhan, jahat boleh jahat, yang benar tetap kebenaran. Hidup jo kudus dan Tuhan Yesus. Dunia solebe Tuhan, jahat boleh jahat, yang benar tetap kebenaran. Hidup jo kudus, hidup jo kudus dan Tuhan Yesus. Dunia solebe Tua. Kita melihat banyak
peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai tanda akhir zaman. Peperangan terjadi di mana-mana. Gempa bumi juga terjadi, baru saja melanda Turki dengan ribuan orang yang mati. Mari kita datang kepada Tuhan yang akan menghakimi manusia. Sobukanle membawa kasih, tapi bawa pedang penghakiman dengan api turun dari langit. Dunia solebe tua, dunia solebe tua, jahat, molebe jahat, jahat, molebe jahat, yang benar tetap kebenaran. Hidup kudus dan Tuhan Yesus. Oh dunia solebe Tuhan, jahat molebe jahat, jahat molebe jahat, yang benar tetap kebenaran. Hidup jo kudus, hidup jo kudus di Tuhan Yesus, yang benar tetap kebenaran. Hidup jo kudus di Tuhan Yesus. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Tuhan kiranya memberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, dan apa yang Bapak lakukan, saya percaya tidak akan sia-sia. Semua Tuhan akan memberkati. Dan doa persembahan saya serahkan pada Ibu Dewi Logahan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas firman yang telah Engkau taburkan. Kalau Kau telah berikan kami kesempatan untuk membagikan berkat yang telah Kau berikan buat kami melalui persembahan ini. Biarlah Kau pakai persembahan ini Bapa demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan, supaya kami boleh makin heran lagi dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami hanya mau alaskan doa ini hanya dalam nama anak-Mu saja. Nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sekali lagi terima kasih buat persembahan yang kita sudah berikan buat pekerjaan Tuhan melalui PNT, Patuarian Netariuman. Saatnya kita akan sebentar masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara, pemerintah kita, apalagi sekarang memasuki tahun politik, pemilu 2024. Dan tentunya kita akan doakan para pengurus PNT dan juga tua-tua dari atau pendiri daripada PNT yang masih ada, para penasihat-penasihat, dan juga orang-orang tua kita, baik yang ikut dalam Zoom ini maupun mereka yang ada di kampung kita tercinta Tareuman. Doakan juga buat pemerintah, Untua, semua yang pembantu-pembantu program-program semua kita doakan. Dan sebentar hamba Tuhan Pendeta Fredrik Tasyam akan memanjatkan doa ini, tapi kita nyanyi dulu jauh-jauh Tuhan so pilih
Patora. Habis ini Pendeta Frederick. Jauh-jauh Tuhan so pilih patorang, Om panggil patorang semua. Yesus mau pakai torang pe hidup bagi kemuliaan namanya. Kasih Tuhan hidup kudus Pak Tuhan. Kong jangan ragu iko DP mau. Tuhan mau bikin orang sama dengan dia. Hidup kudus tak bercela. Mari jo orang semua, mari jo orang semua, datang barikat dekatin dia. Mari jo orang semua, datang barikat dekatin dia. Dari Yesus orang ada kedamaian. Dari Yesus orang ada sukacita. Dari Yesus orang ada keselamatan. Yesus beserta selamanya. Orang semua, mari datang berdekat juga. Karena kalau berdekat dengan Tuhan, apapun masalah yang orang alami, apapun persoalan yang Tuhan luaskan buat orang, Tuhan pasti akan tolong orang. Karena orang dekat dengan Dia. Mari orang nyanyikan lagi. Mari orang semua. Kasih itu hidup kudus Pak Tuhan. Oh jangan ragu iko DP mau. Tuhan mau bikin orang sama dengan Dia. Hidup kudus tak bercela. Mari jod orang semua. Mari jod orang semua. Datang barikat dekatin Dia. Meipo kita waya. Datang barikat dekatin Dia. Dari Yesus orang ada kedamaian. Dari Yesus orang ada sukacita. Dari Yesus orang ada keselamatan. Yesus beserta selamanya. Dari Yesus orang ada kedamaian. Dari Yesus orang ada sukacita. Dari Yesus orang ada keselamatan. Yesus beserta selamanya. Haleluya. Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Pendeta Grey. Mari jo, torang sama-sama basembayang Pak Tuhan, kita berdoa dengan setulus hati kita.
panjatkan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang ada di dalam sorga, Allah yang kami sembah, baik siang maupun malam, Allah adalah kekuatan dan hidup kami, sumber segala-galanya. Kami mengenal Engkau Bapa di dalam Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam hari ini, senang sekali torang hati ketika boleh baku dapa di media Zoom oleh Patuarian Netareuman. Torang bandara semua orang Treman yang ada di seluruh muka bumi ini. Banyak ada tinggal di daerah kota Jabodetabek, Jakarta dan sekitarnya karena dorang bekerja di sana baik-baik. Dan juga ada di luar negeri, luar daerah. Torang soiko ibadah pada malam hari ini, so dengar firman Tuhan yang bagus sekali. Baking torang semua tak ingat itu saudara-saudara yang tersebar di seluruh dunia. Jauh dengan torang yang ada di Treman. Ada rasa rindu di dalam hati untuk membagi kasih sesama. Mengasihi satu sama yang lain karena orang ada termotivasi dengan firman Tuhan pada saat malam hari ini yang begitu bagus. Tuhan, Engkau yang tahu dan kenal orang semua hati. Apa orang rindu? Apa orang mau? Pribadi lepas pribadi orang semua yang so dengar firman Tuhan. Biar orang iman tetap bertumbuh. Untuk orang mau baking apa waktu Tuhan mau pat orang supaya orang selamat. Karena kalau orangnya ndak baking tuh firman Tuhan, biar orang kaya, ndak mau selamat. Apalagi orang yang sederhana. Ya Tuhan, biar Tuhan mau berkati pembawa firman, Bapak Jordani Logahan, sebagai hamba Tuhan, yang sudah bagi berkat buat orang semua yang bagus sekali, menyentuh orang hati, untuk orang tetap melakukan dan backing apa yang baik di hadapan orang semua, terutama di hadapan Tuhan. Berkati berkelimpahan, kesehatan, kekuatan, umur panjang dan hikmat dari Tuhan, supaya Bapak Pastor Logahan boleh mewartakan kabar keselamatan dimanapun dia mau pergi. Di keluarga, di Patuariane, Tareuman, dan kepada semua. Kami berdoa ya Tuhan buat pemerintah yang ada di seluruh Indonesia ini, di Republik ini, mulai dari Bapak Presiden, DP Wakil, semua tuh kabinet yang bekerja untuk backing orang semua masyarakat Indonesia sejahtera, makmur dan bahagia. Tolong kasih yang pada orang, kasih dorang hikmat dari Tuhan, supaya dorang boleh bekerja dengan baik, melakukan apa yang harus banyak. Orang boleh aman di negara orang Indonesia, orang boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan orang setiap hari dengan aman. Demikian juga kami berdoa lebih khusus bagi pemerintah yang ada di Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, orang Gubernur, dan orang Wakil Gubernur, sampai seluruh pemerintahan
Tuhan. Juga di torang pe daerah Kabupaten Minahasa Utara, Bapak John Neganda, DP Wakil, dan semua kadis-kadis, pemerintah, dorang boleh bekerja dengan baik, mau backing torang juga sejahtera. Ya Tuhan, untuk orang-orang preman, Tuhan tolong semua orang baik di kampung maupun di luar kampung preman yang bekerja. Sama kita dengar ada Bartel yang ada di Cina sekarang karena pekerjaannya. Tuhan pun akan nanti menolong semua. Apalagi Bartel itu adalah seorang pemimpin di Patuarian Tare Uman ini. Berkatilah bahkan semua yang sudah membentuk PNT ini. Tuhan berkati semua. Bahkan semua orang-orang preman. Demikian ya Tuhan. Orang pun berdoa buat yang sejadi worship leader pada malam ini, Bapak Pendeta Joshua. Tuhan pun akan nanti memberkati dia di dalam tugas pelayanan pekerjaan Tuhan. Tambahkan hikmat dari Tuhan, pengetahuan dari sorga, supaya boleh melakukan tanggung jawab pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapak Joshua dan sekeluarga semuanya diberkati Tuhan. Demikian juga yang sudah berdoa, Ibu Dewi Logahan, Tuhan akan nanti juga menolong. Yang sudah berdoa untuk diakonia, yang sudah kita kumpulkan. Berkati dia ya Tuhan, bersama dengan DP keluarga. Juga ya Tuhan kami berdoa buat yang berduka cita. Orang-orang preman, ada beberapa kasihan yang solebe dulu dengan orang. Karena Tuhan solebe sayang pada orang. Baru-baru orang masih ada berduka karena tuh Ibu Etin Logahan baru ada Pigi. Kong sekarang lagi di saudara Tasiam so ada lagi tuh Baku Iko. So Pigi lagi ini Meiti. Tuhan tolong terompe keluarga yang berduka. Biar penghiburan dari Tuhan menjadi bagian keluarga besar Watu Randang. Dorang keluarga besar Tasiam juga. Ya Tuhan, tolong bawa dalam doa agar supaya semua acara yang akan di-backing pada besok hari sampai hari Senin pemakaman, itu boleh Tuhan kasih cuaca baik, supaya boleh berlangsung dengan baik. Ya Tuhan, pemimpin di Treman, hukum tua, dan semua perangkat-perangkat desa, orang Treman, Tuhan tolong dorang supaya dorang boleh mau jaga orang pe kampung ini. Baking lebih bagus dari hari-hari lalu. So bagus letak tu lalu, mar baking lebih bagus sekarang dan seterusnya. Terima kasih banyak Tuhan buat kemurahan, kasih dan pertolongan Tuhan pada orang pe hidup. Puji Tuhan, orang so kasih persembahan Tuhan sudah terima itu semua dan balas dengan berkelimpahan berkat. Sekarang juga nyandak lupa orang mau berdoa ke Tuhan buat kelangsungan Patuarian Tare Uman ini. Boleh Tuhan persatukan orang semua supaya orang satu, saling mendoakan satu sama yang lain, saling mengasihi, baku topang satu dengan lain, supaya ada damai sejahtera. Orang boleh menikmati apa yang ada kasih firman Tuhan tadi. Orang cari itu damai sejahtera. Supaya orang pe kehidupan tenang dan aman. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih untuk hari ini. Dan doa ini kami satukan. Di dalam doa yang Tuhan Yesus ajar para murid-murid. Yang orang mau ucapkan sama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih hambanya Ibu Pendeta Fredrika. Ya, kalau kita cuma panggil di. Kasihan. Orang kok tinggal satu rumah itu di Treman dulu. Sekarang suruh Tatiaro. Ya. Nah, apa-apa. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih buat doa syafaat dari Ibu Pendeta Fredrika Tasiam. Ya, kalau ingat Tasiam, ingat Om Yoni. Dari Papa. Oke, kita akan akhiri ibadah baku dapa bersama Patuarian Tare Uman hari ini dengan tadi ada tayangan dari Yordani ya. Jadi tadi dibilang Yordani itu anaknya Oji ya. Jadi yang khotbah tadi adalah George bukan Yordani ya. Yordani itu ada anaknya Oji ya. Oke. Nah, tapi ya sama aja, sudah didoain anaknya juga jadi pelayan Tuhan. Nah, kita saksikan dulu tayangan dari Desa Treman yang saat ini sedang ditayangkan. Sebelum habis itu kita akan akhiri, tapi dengan nyanyian yang tadi George yang pilih, yaitu damai itu hanya dalam Yesus. Mencari damai hanya dalam Yesus. Ya silakan ditayangkan terus. Ada suaranya. Makan batata, ubi kayu, rubus di balangan, colo dabu-dabu, kapala ikan loa, nona pas sekarang hidup sendiri di negeri orang, so setengah mati cari makan sendiri. Di
kepala ikan roa. Nona pas sekarang hidup sendiri di negeri orang. So setengah mati cari makan sendiri. Haleluya. Biar busu-busu itu kampung sendiri. Mar di kampungnya ada yang busu. Duriang sto yang busu. Kalau so DP oras, tuh duriang atau mangga, banyak yang busu. Mar kalau orang-orang semua baik-baik. Haleluya. Sebentar orang akan dengar sapaan atau kata sambutan dari pengurus Patuarian Tare Uman yang nanti diwakili oleh Ibu Heli. Nah, ini ada tayangan dulu Bukit Tare Uman. Bersama kan
Si opo wananatas, si opo wananatas, sia si matau ampele. Sia si matau ampele, mamuali yang bawain tanah. Opo wananakase, tembone se mengale-ngale, tembone se mengale-ngale, pakatuan pakalewira. Kuramoy kelale langit, tentu mo kelale untana. Kuramoy kelale untana, tentu mo kelale tainto. Pakatuan pakalewira. Pakatuan o pagalawiran kita waina. Kita dengarkan sapaan atau ucapan dari Ibu Heli Wenas mewakili penasihat PNT. Kami persilakan. Tadi Heli ada tadi. Mungkin Grace. Grace. Diganti Grace Wenas. Ya tadi Bu Heli ada. Mungkin Grace yang ganti. Tadi ada. Chris ada? Ngurus? Sebelum kita tutup dalam doa dan saling ngobrol dengan saudara-saudara kita semua. Oke. Ada Grace itu. Yo. Grace Wenas. Belum buka itu. Gimana? Tadi ada Bu Heli tadi. Iya. Tutup doa aja Oke. dulu Pak Kita Yusra. tutup saja dalam doa dengan berakhirnya ibadah kita pada sore malam hari ini. Terima kasih buat semua pelayan-pelayan dan terima kasih juga katuari-katuari yang boleh ikut dalam acara ibadah ini. Kalau ku cari damai hanya dalam Yesus, lagu yang dinyanyikan oleh pembawa firman tadi.
cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala perlindungan dan pertolongan-Mu, bahkan penyertaan-Mu dalam ibadah kami, ibadah Baku Dapa online dari Patuarian Tare Uman. Kami boleh mendapatkan kekuatan, berkat melalui firman Tuhan, juga lewat doa-doa yang sudah dipanjatkan. Kami percaya Tuhan yang sudah mendengar dan sudah menjawab segala doa kami. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Biarlah apapun yang kami lakukan nanti, semua Tuhan yang tolong dan Tuhan yang berkati. Terpuji nama-Mu, memberkati sekali lagi semua pelayan-pelayan yang ambil bagian dalam acara ibadah kami pada sore hari ini. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Dia. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pertolongan dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan kuasa Roh-Nya yang kudus tetap menyertai kita hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput umat-Nya yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami pada sore hari ini. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Amin. Tuhan berkati, ibadah kita sudah selesai. Nah, sekarang orang boleh baku sapa, baku tegur, ya. Selamat malam semua. Malam baik. Maleo-leosan, wuma esa-esaan. Paka Tuhan, wo pakalawidan. Terima kasih Pendeta Joshua. Ya Edi dan Mika, malam jam berapa di sana? So berkurang di Australia, orang Australia so pindah Manado. Iya George. 10.30 di sini. Oh, 10:30 kan. Iya masih Fruk. Ya, waktu acara Natal, dorang Yori pas ada di sini, jadi udah masih ingat. Iya, kita udah ikutin juga. Iya. Halo Pendeta, siang. Bartel masih di Hong Kong? Oh, di Cina kok. Oh, Cina. Iya, masih. Jadi kelihatan dekat semua, padahal jauh-jauh di orang-orang. Iya. Ya, gitu. Dapat lihat. Yang penting sehat. Iya. Tadi itu ada Grace, ada di jalan dia. DP mic-nya lah buka. Terus setengah rara kok dia. Di jalan kau dong, di jalan dong. HP satu rusak jadi tanya tahu malah kalau ada Zoom kalau bukan baca di grup.
Kasih sambutan Jo di Oto. Atau kasih di roti.